saya Yula, ibu dari dua anak, jurnalis salah satu media di Indonesia. Saya di sini ingin menceritakan tentang pengalaman saya selama karantina COVID-19 kemarin. Jadi ceritanya kemarin kami berempat, saya, suami saya, dan dua anak saya harus menjalani karantina selama 14 hari di rumah sakit khusus COVID Bambang Dipuro. Kami tidak sakit, tapi statusnya OTG awalnya dari hasil rapid test ibu mertua saya gitu. Dia butuh surat untuk penerbangan balik ke Samarinda gitu. Ternyata rapid testnya positif 2 kali, sehingga harus menjalani tes swab test selanjutnya yang ternyata hasilnya positif COVID. Nah dari situ kami sekeluarga langsung menjalani swab test satu keluarga, dan ternyata suami dan dua anak kami positif COVID juga. Awalnya bingung ya, awal tahu kami terpapar COVID, dua anak saya dan suami saya terpapar COVID, pertama kali bingung gitu kan, apa yang harus kami lakukan selanjutnya gitu kan. Tapi dari puskesmas langsung mengarahkan untuk menjalani karantina di tempat yang sudah ditentukan kayak gitu. Itu sih pertama kali bingung dan kaget juga karena anak saya yang kedua kan baru berumur 3 minggu saat itu. Karena kami statusnya tanpa gejala apapun, nggak ada tanda-tanda apapun. Jadi kami kemarin swab test pun dalam kondisi sehat dan tidak tahu kami ternyata ada gejala mengarah ke COVID. Ya awalnya saya tanya juga ke petugas kesehatannya apakah saya dan anak saya yang kedua yang bayi itu boleh isolasi di rumah, karena saya sendiri negatif dan anak saya yang kedua pun pasti tidak akan kemana-mana gitu kan karena masih bayi. Apakah boleh? Tapi ternyata tidak boleh dan harus di rumah sakit khusus. Itu pertimbangannya karena di daerah saya di Bantul itu kondisi peningkatan kasus COVID-nya semakin tinggi, jadinya diharuskan walaupun OTG walaupun sehat harus isolasi di rumah sakit khusus. Awalnya sebelum karantina kan saya sendiri udah bingung gitu. Anak saya yang pertama yang namanya itu sempat trauma gitu karena selama 2 kali tes swab. Jadi sebelum karantina saya menjalani 2 kali tes swab test itu hari pertama dan hari kedua gitu. Dia udah traumanya tuh setiap kali lihat petugas kesehatan dengan APD dulu dia udah nangis duluan gitu kan. Ini saya bayangin harus karantina 14 hari gitu dengan setiap hari ketemu petugas kesehatan gitu kan. Saya kepikiran anak saya ini gimana gitu, tapi ternyata anak-anak itu punya daya adaptasi yang cepat gitu. Awalnya mungkin hari pertama hari kedua gitu anak saya masih trauma gitu kan, masih nangis kalau diperiksa. Jadi setiap sehari 3 kali ada petugas kesehatan masuk di ruang karantina gitu. Hari pertama hari kedua gitu masih nangis, masih takut gitu kan. Tapi ternyata anak-anak tuh punya adaptasi yang cepat, jadi selanjutnya udah bisa friendly lah, bisa berteman dengan petugasnya gitu. Itu sih. Dan pinter-pinternya untuk menyiasati anak kecil aja sih biar nggak bosen sama karantina itu gitu, dengan bawa mainan gitu. Saya di sini tuh posisinya kan negatif, tapi mau nggak mau harus tetap ikut karantina karena anak kedua saya kan umurnya 3 minggu dan masih ASI eksklusif, jadi saya ikut di karantina selama 14 hari di sana gitu. Jadi selama 14 hari ini anak saya yang baru 3 minggu itu bersama saya di sana. Kalau dari anak saya yang pertama itu kan masih 2 tahun 10 bulan ya, jadi susah banget untuk menjelaskan kenapa kita di sini, kenapa kita nggak boleh keluar
selama 14 hari gitu. Jadi pinter-pinternya kita buat nggak bosan aja sih, nggak bosan dengan rutinitas yang hampir sama tiap harinya gitu, di dalam ruangan yang sama selama 14 hari gitu. Dia sendiri juga belum tahu ini apa gitu, yang dibuat seneng aja sih gitu anaknya. Kita baru nggak boleh ketemu orang gitu, kita baru tidak boleh keluar, adik di sini dulu gitu. Jadi emang belum tahu kan anak segitu ini kondisinya apa ya, sakit kenapa nggak boleh keluar gitu, kebingungan kayak gitu sih awalnya yang saya takutkan. Tapi ternyata anak saya bisa beradaptasi cepat juga di rumah sakit gitu. Dan beruntungnya kami juga diberi satu ruangan khusus untuk satu keluarga gitu, jadi tidak bersama pasien yang lain, jadi tidak begitu bingung amat untuk anak beradaptasi, berkenalan dengan orang baru kayak gitu. Jadi selama 14 hari itu satu ruangan dengan keluarga yang sama gitu. Setiap harinya petugas kesehatan 3 kali sehari gitu kan, setiap jam 6, jam 11 siang dan jam 4 sore ke ruangan. Itu pun kami tidak diberi obat gitu, jadi cuma vitamin C, vitamin D, dan zinc. Itu untuk kami yang OTG ya, mungkin beda dengan pasien COVID yang sakit gitu. Itu sih. Jadi petugas kesehatan di rumah sakit itu sangat friendly gitu, dan dari kostumnya sendiri, APD-nya sendiri pun juga yang ramah anak, dengan dia pakai APD yang dengan gambar-gambar animasi kayak gitu-gitu, dan sama anak kecil pun juga ramah gitu. Jadi sehingga anak-anak juga cepat beradaptasi dan tidak terus takut dan trauma melihat mereka. Itu kan salah satu yang dikhawatirkan oleh orang-orang dekat saya gitu kan. Kemarin ketika pertama saya cerita gitu di media sosial saya gitu, ada beberapa respon dari beberapa saudara gitu yang kok kamu cerita sebegini luasnya gitu. Mereka takut setelah saya balik ada orang-orang yang mendiskriminasikan kami gitu. Tapi ternyata setelah balik dari keluarga dan tetangga-tetangga di sini pun bersikap baik gitu, dan stigma itu cuma kekhawatiran sementara aja sih kayak gitu. Saya sendiri tuh beranggapan bahwa COVID ini nggak semengerikan yang kita pikirkan selama ini, dan orang-orang juga sudah selayaknya tahu dan nggak berpikiran terlalu negatif gitu terhadap COVID ini, karena banyak orang yang masih terstigma gitu, masih terbebani, mereka jadi sembunyi-sembunyi ketika merasakan gejala, dan itu menurut saya malah justru bahayanya di situ, karena ketika kita terbebani oleh pikiran-pikiran negatif saat kita malah tidak memeriksakan kesehatan kita, tidak melakukan tes karena kita terbebani stigma, dan kita nggak mau didiskriminasi setelah kita tahu kita sakit, itu malah justru bahaya karena akan menghambat pencegahan penularan COVID itu sendiri. Oh, pasti ada kemungkinan kayak kekhawatiran kayak gitu kan ya. Awal-awalnya kan memang kita tahu kondisi kita sehat gitu, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk menjadi seperti itu, karena awal-awal saya sampai rumah sakit itu saya was-wasnya, saya akan menjalani karantina bersama pasien COVID gitu kan. Itu kan kekhawatiran sendiri daripada di rumah dengan anggota keluarga sendiri gitu kan. Apalagi ini kami menjalani
isolasi di rumah sakit gitu kan, ada kekhawatiran akan tertular gitu. Iya sih, itu pasti kan, gitu, terbebani banget gitu kan, apalagi saya di sana bersama 2 anak gitu kan, yang satu masih bayi gitu. Cuman pinter-pinternya kita untuk tetap happy aja sih di rumah sakit gitu kan, dan membuat anak-anak tetap happy ya, kita menjalaninya dengan senang aja. Dan di sana pun disediakan fasilitas untuk kita tetap bekerja, kayak wifi gitu kan, kita boleh bawa laptop kayak gitu, jadi kita tetap punya koneksi dengan dunia luar. Penyakitnya sih, itu penyakitnya gitu, karena ternyata sebenarnya stigma itu bisa kita atasi sendiri dengan saling berbagi kok, berbagi sikap positif dan tidak berbagi kekhawatiran dengan saudara, dengan teman gitu. Kita tuh bisa berbagi hal-hal positif itu untuk, oh ini loh nggak semenakutkan ini gitu, nggak perlu khawatir itu loh. Justru dengan adanya stigma, dengan kita menyebarkan stigma, kita justru akan menambah kondisi semakin buruk aja, dan itu bisa gitu. Kalau penyakitnya kan kita sama sekali nggak bisa pegang kendali gitu ya, gitu kan, maksudnya kita nggak bisa menebak-nebak sebenarnya, karena dari tetangga dari beberapa saudara juga berada di proses itu, dan ada yang juga sampai meninggal gitu, dan itu mendadak dan kita nggak bisa menebak itu dari mana kayak gitu. Kalau yang meninggal itu dari saudara saya yang di Jakarta sih, dia belum sempat sampai menjalani proses karantina, karena dia punya penyakit. Seluruh orang tua gitu tetap jaga kesehatan, jaga keluarga kita, kalau bisa tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun, karena sehat tapi OTG itu prosesnya akan lebih berat daripada kita sehat gitu aja sih. Dan tetap berempati, jangan terbawa oleh stigma bahwa COVID itu negatif atau gimana gitu. Jadi tetap berempati dan jangan berbagi ketakutan.